Meskipun pasarnya terbilang niche dan spesifik, tapi nyatanya Toyota tetap menghadirkan pilihan yang menarik di segmen medium sedan. Corolla yang sejak lama terkenal legendaris, terus klimis, tapi sekarang mendadak lebih sporty dengan embel-embel GR Sport. Jelas ini adalah genderang perang yang ditabuhkan oleh Toyota untuk melawan Honda dengan Civic RS Hybrid. Tapi sebenarnya kira-kira lebih baik mana, mobil ini atau hybrid, dan apakah mobil ini bisa bersaing melawan rival sejatinya itu? Anak lama sih pasti pernah bersinggungan dengan mobil yang bernama Toyota Corolla. Jujur aja, kalian pasti pernah kan ngelihat Altis di era 2000-an? Atau pernah ngelihat Twin Cam? Pernah ngelihat DX atau GL? Atau bahkan kejamanan nih naik Toyota Corvette alias KE30? Atau jangan-jangan dulu suka naik Corolla pas jadiin taksi? Fix kalian udah tua nih, Pak, Bu, buruan deh medical check up. Tapi harus diakui pembeli Corolla Altis HEV GR Sport yang sekarang kami tes ini juga pastinya orang dari kelas yang udah mature karena harganya tergolong tinggi. Tapi tenang, kalaupun dibandingkan dengan rival abadinya yaitu Honda Civic RS Hybrid, Altis Hybrid GR Sport ini lebih terjangkau. Desain dari Corolla Altis generasi baru ini memang ganteng teman-teman. Meskipun udah meluncur sejak tahun 2019 lalu, tapi nyatanya desainnya masih kelihatan segar, kelihatan modern, dan ini artinya jadi PR buat desainer Toyota bagaimana merancang desain Corolla Altis generasi selanjutnya. BTW, karena pakai embel-embel GR Sport, jadinya Corolla Altis ini terlihat lebih sporty dibanding yang versi biasanya. Mobil ini pakai warna dasar putih, tapi dikasih clear warna hitam, ini kayak di handle pintunya, terus di spionnya, dikasih juga model side skirt yang dinamis banget di bawah sini. Serta pelek model GRS ini terlihat gagah teman-teman. Walaupun ya dibandingkan Altis yang biasa, peleknya juga keren lah. Serta di belakang, ubahannya jelas di versi GR Sport ini dikasih spoiler atau model kayak ducktail gini kecil, warnanya hitam, manis sih. Terus dikasih juga ini model lampu belakangnya, dikasih mica yang warnanya gelap atau smoke gitu. Dan bumpernya juga beda. Bumper hanya di belakang, di depan juga pastinya beda, grillnya beda, serta cover fog lampnya juga dibuat semakin sangar. Kalau bicara soal akomodasi, ya sedan just being sedan. Ngarep bagasi gede, pastinya akan dapet di sini. Apalagi karena ini pakai sistem suspensi double wishbone yang terkenal butuh ruang besar. Jadi bagasinya sedikit terpangkas. Untungnya, kalau jadi penumpang di Corolla Altis ini masih lega hitungannya. Bagi saya yang posturnya ekstra dan tingginya 175 cm, ternyata masih dapat ruang kaki lega dan ruang kepala yang cukup. Tapi sejujurnya, aura kabin mobil ini tuh paling sangar terlihat di depan sini. Penggunaan jok yang modelnya sporty banget, agak-agak ngebucket gitu dengan material yang berkualitas. Terus yang paling menarik adalah dari mobil ini, seatbeltnya dikasih warna merah. Wow, ini kayak AMG gitu ya. Cakep teman-teman. Jadi kalau kita selfie di dalam mobil kelihatan gitu. Ini mobil nggak biasa nih. Terus kalau kita ngeliat ke depan juga ini setirnya menggugah, modelnya cakep. Dan yang paling saya suka dari Corolla generasi baru adalah penggunaan speedometer atau panel klasternya yang digital dan atraktif banget. Jadi kalau kita ganti mode berkendaranya, tuh langsung kelihatan ada animasinya. Dan ini yang asik juga, datanya lengkap, serta fiturnya juga lengkap. Gak cuma layar speedometer yang cakep, Toyota juga membekali Corolla Altis Hybrid GR Sport ini dengan head unit yang besar. Dan udah ada fitur Apple CarPlay sampai Android Auto yang udah bisa wireless. Terus tuh, ada juga wireless charging di bawah head unitnya. Dan mobil ini tuh udah ada head-up display. Terus sebagai sedan semi mewah, udah pakai juga nih electronic parking brake. Toyota juga membekali mobil ini dengan sistem ADAS yang lengkap, Toyota Safety Sense. Nggak lupa ada kamera mundur juga. Tapi kok nanggung ya, karena masa nggak ada kamera 360 derajat nih? Nah, ini sayangkan juga, ini mobil harganya lebih dari 500 miliar teman-teman. Tapi pengaturan jok yang elektrisnya hanya dikasih di kursi supir. Sementara kalau kursi penumpang depan masih pakai yang model manual gitu.
Terus yang disayangkan juga adalah ini entah kenapa pengaturan AC sih cakep ya, udah digital, terus juga ada pengatur ionnya, ada Nano EX-nya teknologinya. Tapi ini meskipun kita pakai arah semburan yang ke badan, tapi tipis-tipis semburan dari kakinya itu keluar juga teman-teman, bocor gitu. Kalau kita lagi di musim dingin gitu ya, lagi hujan-hujan sih ini akan ngeselin banget. Apalagi kalau kita lagi pakai sendal gitu. Dan ya, tapi harapan kami semoga ini hanya terjadi di versi yang kami tes ini, which is yang mungkin adalah versi homologasi. Semoga yang diproduksi massal, yang diterima sama konsumen, nggak ada error kayak gini. Meski ketambahan embel-embel GR Sport, nyatanya rasa berkendara dari Altis Hybrid ini sama aja. Sebagai mobil hybrid bermesin 2Z RFXE, 1080 cc 4 silinder, performanya tergolong cukup untuk penggunaan harian. Figur tenaga dan torsinya juga tidak kekurangan. Namun, harus diakui tidak segalak Civic RS Hybrid nih, yang mesin bensinnya tembus 2000 cc. Tapi ya, menurut saya nih, pembeli mobil di kelas sedan medium yang agak-agak klimis, spesifiknya calon pembeli Altis, rasanya nggak gitu banyak lah yang mementingkan urusan performa. Sehingga figur tenaga dan torsi yang lebih kecil dibandingkan rivalnya itu menjadi tidak perlu dipusingkan. Toh mobil ini nggak underpower. Dan kalau kita lagi butuh tenaga yang kita harapkan, lagi butuh respon yang lebih sigap, tinggal masuk aja ke mode berkendara Sport. Wow, maka mobil ini akan bisa memberikan yang kita harapkan. Tapi sayangnya ya, entah kenapa meskipun mobil ini udah memakai embel-embel GR Sport, tapi Toyota nyatanya masih memberikan kita tombol mode berkendara yang disimpan ngumpet di dekat transmisinya ini. Kita harus mencari tombol yang nggak begitu besar, nggak begitu mencolok, sehingga kita harus mengalihkan pandangan dari depan ke bawah untuk mencari mana tombol mode berkendaranya. Dan begitu pas baru kita pencet. Nggak praktis. Harusnya Toyota bisa aja mengganti salah satu tombol yang banyak di setirnya ini dengan tombol mode berkendara. Sehingga memberikan kita kemudahan untuk lebih bersenang-senang. Bicara soal mode berkendara, kami sih paling suka mode normal atau eco. Karena di mode itulah kita bisa menghemat banyak. Sepengetahuan kami, mobil ini tuh susah banget dibawa boros. Dipakai di jalan macet pun gampang aja dapat 20 km per liter. Cuma ya sebagai mobil hybrid, plot paling iritnya itu bisa didapat secara maksimal di rute kombinasi. Kalau kita main banyak di rute tol, ya bisa jadi lebih boros, karena mesin bensinnya sering terpakai. Tapi ya seboros-borosnya Altis Hybrid ini tetap aja irit. Lalu, soal rasa berkendaranya, mobil ini tuh punya karakter yang lebih bisa memuaskan banyak orang. Tadi saya cerita kalau Altis ini menggunakan shock belakang model double wishbone yang secara konfigurasi membutuhkan lebih banyak ruang dibandingkan model shock lainnya. Tapi positifnya, model shock double wishbone itu punya karakter yang nyaman dan juga stabil. Sehingga itu karakter yang cocok untuk sebuah medium sedan untuk dipakai harian, untuk dipakai bersama keluarga, atau untuk kita menghadiahkan mobil ini kepada orang tua. Pastinya bisa lebih memanjakan dan bisa bikin feel berkendara yang nyaman. Di sisi lain, kalau kita bicara soal rivalnya, Civic, ya kita tahu lah ya, DNA-nya Honda itu memang sporty, kental banget, aura racingnya. Nggak heran kalau Civic itu menggunakan shock belakang yang multilink, yang sebenarnya ya punya positif negatifnya. Positifnya, shock model multilink kayak Civic itu lebih mudah untuk kita tune, untuk kita lebih set, dan secara karakter itu lebih rigid dan lebih agresif, lebih dinamis untuk kita pakai bermanuver. Ya, tinggal kita pilih, kita mau mobil sedan untuk dipakai harian yang nyaman, atau yang lebih asik, lebih fun buat dikendarai. Tapi sejujurnya, Altis pun asik dibawa agak dinamis. Karakter setirnya yang komunikatif, visibilitas yang baik, dan apalagi aura GR Sport ini membuat kita tergugah. Mobil ini ya setidaknya sih masih bisa mengakomodasi hasrat kita untuk bersenang-senang. Walaupun harus diakui performanya nggak sesporty tampilannya sih.
Menjawab pertanyaan tadi, apakah Altis ini lebih baik dibandingkan Civic? Apakah yang Altis GR Sport ini lebih memukau dibandingkan Civic RS Hybrid? Ya, menurut kami sih sebenarnya harus diakui ya, kalau Corolla Altis ini dengan embel-embel GR Sport jadinya ngebuat agak nanggung nih. Sportinya hanya tampilan doang, tapi performanya biasa aja. Jadi kalau kalian milih mobil yang sedan, hybrid, tapi pengen yang performance oriented juga, mungkin bisa memilih Civic. Kalau saya sih ketika mencari sebuah sedan yang hybrid tapi pengen klimis, rasanya akan lebih memilih Altis yang versi non GR Sport. Akan lebih cakep tampilan buat dipakai harian. Tapi itu menurut kami. Menurut kalian gimana? Pilih Altis atau pilih Civic?